Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai mata kuliah kita, yaitu program linear. Linear awalnya program linear itu diartikan atau bermakna perencanaan. Kalau sekarang program ya program itu ya. Kalau yang dulu ini adalah perencanaan. Kemudian linear itu maknanya adalah bahwa semua fungsi di model matematikanya adalah bentuknya linear. Ini sederhananya seperti itu. Kalau kita gabung nanti jadi seperti ini, yaitu program linear adalah rencana kegiatan-kegiatan yang akan diperoleh, jadi perencanaan kegiatan-kegiatan sehingga tujuannya adalah diperoleh hasil yang optimal, gitu ya. Jadi merencanakan kegiatan sehingga diperoleh hasil yang optimal dengan semua fungsi yang berkaitan atau yang ada di sana tentunya adalah linear. Ini gambaran paling sederhana seperti ini. Kecembungan atau konveksiti. Fungsi fx definisinya untuk fungsi cembung yaitu untuk setiap x f lambda x2 plus 1 min lambda x1 itu kurang dari atau sama dengan lambda fx2, ini lambdanya keluar, plus 1 min lambda fx1, ini 1 min lambda juga keluar, untuk setiap lambda yang nilainya 0 sampai dengan 1. Oke, untuk fungsi cekung tinggal relasinya diubah arahnya dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Oke, untuk mempermudah pengertiannya kita lihat gambaran geometrisnya. Di sini ada garis merah yaitu sumbu X horizontal dan garis oranye yaitu sumbu Z yang vertikal. Kemudian ada fungsi fx yang berwarna biru. Nah, di situ ada titik x1 dan x2 di sumbu x. Kita lihat definisi fungsi fx yang cembung yaitu lambda x2 plus 1 min lambda x1. Nah, di situ sebenarnya lambda x2 plus 1 min lambda x1 adalah garis yang menghubungkan antara titik x1 dan titik x2. Jadi itu ada geraknya. Titik di antara x1 dan x2 adalah lambda x2 plus 1 min lambda x1. Sebenarnya di definisinya itu. Kemudian di sumbu Z ada fx1 dan fx2. Maka di definisi juga di bawahnya itu lambda fx2 plus 1 min lambda fx1 adalah titik yang menghubungkan antara titik fx1 dan titik fx2. Jadi lambda fx2 plus 1 min lambda fx1 itu adalah nilai-nilai di antara fx1 dan fx2. Oke, jadi ini satunya bergerak di sumbu X, satunya bergerak di sumbu Y. Kita lihat di fx sendiri, di grafik fx itu kita punya titik x1 fx1 dan x2 fx2. Titiknya itu kalau itu kita hubungkan, maka kita punya titik atau kita punya garis yang menghubungkan dua titik yaitu x1 fx1 dan x2 fx2 adalah garis yang berwarna hijau. Maka dia adalah lambda x2 plus 1 min lambda x1. Artinya x-nya gerak dari x1 sampai dengan x2, kemudian lambda fx2 plus 1 min lambda fx1, ini z-nya gerak, yaitu dari fx1 sampai dengan fx2. Ini ruas garis yang linear ini menghubungkan dua titik yaitu
X1 fx1 dan X2 fx2 dengan lambda itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jadi bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. Nah, Anda di situ kaitan dengan fungsi cembung itu ya. Jadi ketika x gerak di di sumbu X, dia bergerak dari X1 menuju X2, maka di sumbu Y itu bergerak fx1 menuju fx2, itu gerak juga. Kemudian ada juga pergerakan dari titik di X1 fx1 menuju titik di X2 fx2, dia juga gerak juga. Di perubahan X akan mempengaruhi perubahan fx, akan mempengaruhi perubahan titik yang menghubungkan dua titik pada fx, yaitu X1 fx1 dan X2 fx2. Nah, sehingga kita punya gambaran sederhana yaitu fx cembung untuk setiap pasangan titik pada grafik fx, ruas garis yang menghubungkan kedua titik pada fx tadi itu berada di atas atau tepat pada grafik fx. Nah, ini adalah gambaran fx sebagai fungsi cembung. Itu ya. Oke. Selanjutnya, fungsi fx cembung. Ini kalau ketika fx-nya turunan keduanya adalah bernilai positif untuk setiap x-nya. Ini definisi efek fungsi cembung. Ini ruas garis yang menghubungkan dua titik. Jadi titiknya ada dimensi n, yaitu x1 x2 sama dengan xn, dan y1 y2 sama dengan zn. Ini dua titik. Ruas garis yang menghubungkan dua titik ini adalah himpunan titik-titik. Dalam ini titiknya adalah z1, z2, dan zn. Jadi ruas garisnya adalah himpunan titik-titik sebenarnya yang tak berhingga. Dan ruas garis tadi ini ada rumusnya, itu lambda y1 plus 1 lambda x1 di dimensi yang pertama, yaitu terus kemudian lambda x2 lambda z2 plus 1 lambda x2 sampai dengan lambda zn plus 1 lambda xn dengan lambda nilainya 0 sampai dengan 1. Ini ya, ini ketika dimensi sampai dengan n. Oke. Kita lihat fx1 sampai dengan xn cembung jika untuk setiap x titik pada grafik fx1 sampai dengan xn, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada grafik fx1 sampai dengan fxn itu berada di atas atau pada grafik fx1 sampai dengan xn. Jadi sebenarnya sama saja ya. Bahwa ini ada sebanyak n dimensi. Oke. Selanjutnya kita lihat fungsi cembung ini dapat membentuk himpunan cembung atau convex set. Fungsi cembung ketika membentuk himpunan cembung, maka himpunan cembung itu lokasinya itu di atas atau pada grafiknya, di atasnya, di atas dari fx, yaitu yang tadi itu yang dia adalah di atas atau pada grafiknya ini. Sedangkan fungsi cekung atau ini dia membentuk himpunan cembung itu di bawah atau pada grafiknya. Jadi kalau fungsi cembung itu di atasnya fx atau sesuai di fungsinya, kalau yang cekung itu di bawahnya. Itu adalah himpunan cembungnya ada di sana. Nah, ini adalah definisi himpunan cembung. Himpunan cembung adalah himpunan titik-titik sedemikian sehingga untuk setiap ruas garis yang menghubungkan dua anggota, dalam hal ini adalah anggota dalam himpunan tadi, himpunan cembung tadi,
maka ruas garis itu berada dalam himpunan cembung itu. Jadi kita punya himpunan cembung, misalkan aja C, maka setiap ruas garis yang menghubungkan dua titik dalam C, maka ruas garis itu juga berada dalam C tadi. Itu maksudnya. Kalau titik ekstrim dari himpunan cembung adalah titik dalam himpunan yang tidak berada pada sembarang ruas garis yang menghubungkan dua titik lain dalam himpunan. Jadi maksudnya, kalau dia titik ekstrim, maka dia ada di pojok-pojok gitu ya. Maka dia sendirian di sana. Maka nggak mungkin dia itu berada pada ruas garis yang menghubungkan dua titik lain. Karena dia tidak mungkin ada di tengah. Dia pasti ada di ujung-ujung gitu ya. Karena dia ada di luar. Dia bukan di luar, dia di batasan gitu ya. Jadi titik ekstrimnya seperti itu. Itu adalah definisi titik ekstrim dari himpunan cembung. Jadi himpunan cembung ini dibentuk oleh kedua fungsi cembung dan fungsi cekung, yaitu di atasnya dan di bawahnya tadi ya. Oke. Ini model program linear. Ini contoh prototipe-nya. Ini untuk mempermudah pemahaman. Jadi misalkan ada perusahaan kaca yang namanya Bening. Ini perusahaan kaca berkualitas tinggi, mempunyai 3 pabrik. Pabrik pertama itu dia berkaitan dengan atau bisa menangani kerangka aluminium dan barang-barang logam. Pabrik kedua itu berkaitan dengan atau dia bisa menangani kerangka kayu. Pabrik yang ketiga itu dia bisa menangani masalah kaca dan merakit produk akhir. Jadi ini ada 3 pabrik dengan kemampuan yang berbeda. Oke. Informasinya adalah penghasilan terus turun. Jadi terus turun penghasilannya. Maka manajer dia akan mengubah produknya. Produk yang tidak laku akan dihentikan dan akan membuat produk baru. Ini ada produk baru yang diminati konsumen, yang kurang diminati yang dihentikan tadi ya. Produk baru yang diminati konsumen, maka dia akan diperbesar jumlah produknya. Jadi ini produk yang potensial itu ya. Nah ini misalkan saja produk potensial tersebut adalah pintu kaca dengan tinggi 2,5 meter dan kerangka dari aluminium. Ini adalah produk yang pertama yang akan diperbesar jumlahnya. Dan yang kedua adalah jendela kaca tinggi 1,5 meter dan kerangka dari kayu. Ini produk yang kedua. Potensinya besar untuk 2 produk, tapi dibatasi dengan kemampuan dari pabrik atau kapasitas dari pabriknya. Dia mampu berapa, gitu ya. Baik berkaitan dengan kerangkanya maupun dengan kacanya. Oke. Ini misalkan bahwa kapasitas yang dipakai per unit tingkat produksi, bisa dilihat di tabel ini. Pabrik 1 itu dia bisa, artinya dia tersedia kapasitas yang tersedia di sana adalah 4 unit. 4 unit satuan. Sementara pabrik 2 itu ada 12 kapasitas yang tersedia. Kemudian yang pabrik 3 itu ada 18 kapasitas yang tersedia. Kemudian kita lihat produk 1. Produk 1 itu membutuhkan 1 unit di pabrik 1 dan 3 unit di pabrik yang ketiga. Labanya per unit adalah $3. Saya pakai dolar karena untuk mempermudah saja ya, biar nolnya tidak terlalu banyak. Oke. Produk 2 itu dia membutuhkan 2 unit di pabrik kedua dan 2 unit di pabrik yang ketiga.
sedangkan laba per unitnya adalah $5. Nah, ini adalah informasi berkaitan dengan kapasitas dan tingkat produksinya serta labanya. Nah, manajer tentu dia ingin menentukan atau ingin mendapatkan laba paling optimal atau laba yang optimalnya dengan menentukan kira-kira banyak produksinya itu dibuat seberapa banyak, produk satunya itu berapa, produk duanya itu berapa unit yang diproduksi, sehingga diperoleh laba yang optimal. Kita akan membuat model matematikanya, kira-kira bagaimana bentuknya. Kita lihat dari informasi di tabel itu. Oke. Kita mulai dengan mendefinisikan variabel keputusan. Siapakah variabel keputusan itu? Variabel keputusan ini adalah yang kita cari nilainya. Dan kita dapatkan variabel keputusan, maka kita punya informasi berapa dibuat dan labanya berapa. Nah, ini variabel yang sangat penting. Maka ini adalah nilai yang akan dicari. Oke. Dalam ini tadi disebutkan akan menentukan laba yang optimal atau ingin mendapatkan laba yang optimal dengan menentukan jumlah produk satu maupun dua yang dibuat. Maka variabel keputusannya adalah X1 adalah jumlah produk satu yang akan dibuat atau jumlah produk satu yang dibuat. X2 nya adalah jumlah produk 2 yang dibuat. Karena kita cuma butuh itu saja, karena hanya ada 2 produk, maka kita akan membutuhkan jumlah produk satunya berapa sih yang dibuat untuk X1. Kalau untuk yang produk 2 adalah X yang 2. Ini adalah variabel keputusan yang akan kita cari nilainya. Jadi nilai dari variabel keputusan adalah penyelesaiannya. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan definisi dari variabel keputusan, maka kita buat fungsi tujuan. Ini tujuan operasi. Dan tadi disebutkan bahwa manajer ingin menentukan laba yang optimal, maka ini adalah tujuannya. Tujuan adalah menentukan laba yang optimal. Oke. Dan tadi sudah ada informasi laba untuk setiap produknya. Nah, kita punya ini ya, nih. Tadi $3 adalah laba dari produk 1. Sedangkan $5 adalah laba dari produk 2. Maka Z atau laba yang kita cari adalah 3x1, yaitu kalau kita membuat produk 1 berapa, maka kita kalikan dengan labanya berapa. Plus dengan 5x2, yaitu laba dari produk jumlah produk dari x2. Dan ini akan kita maksimumkan karena laba. Oke, setelah itu kita akan menentukan kendala. Kendala adalah batasan pada sistem. Dalam ini adalah tadi berkaitan dengan pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3, dia dibatasi kemampuannya. Oke, itu yang menjadi syarat di sini atau kendala di sini. Yang tadi kapasitas pabrik 1 adalah 4. Dan kita punya informasi bahwa produk 1 membutuhkan 1 unit. Produk 2 tidak membutuhkan diolah di pabrik 1, sehingga kita punya relasi X1 kurang dari sama dengan 4. Kenapa kita pakai relasi kurang dari sama dengan? Karena 4 adalah kapasitas pabrik 1, sehingga tidak mungkin dia nilai dari yang dibutuhkan X1 lebih dari kapasitas yang dipunyai oleh pabrik 1. Maka dia kurang dari sama dengan 4, karena kapasitasnya adalah 4. Bisa kurang dari 4, tapi tidak boleh pabrik 1 sampai lebih dari 4 yang ditangani. Dia cuma bisa 4 saja. Dengan kendala kedua berkaitan dengan pabrik 2, maka dia punya kapasitasnya adalah 12. Dan kita lihat di situ, produk 1 tidak membutuhkan diproses di pabrik yang kedua.
Tapi produk 2 membutuhkan 2 unit. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Kurang dari sama dengan 12, sama dengan yang di atas relasinya. Karena dia adalah kapasitas. Tidak mungkin melebihi kapasitas. Dan yang ketiga itu 18 kapasitasnya. Karena tadi informasinya adalah bahwa produk 1 membutuhkan 3 unit di pabrik 3 dan produk 2 membutuhkan 2 unit di pabrik yang ke-3. Maka kita punya relasi 3x1 plus 2x2 kurang dari 18. Jadi kombinasi dari produk 1 dan produk 2 dibuat itu kurang dari 18 sebagai kapasitas dari pabrik yang ke-2. Ini disebut dengan kendala fungsional. Kemudian ada kendala tanda. Maka X1 dan X2 harus positif. Kenapa? Karena dia adalah harus positif atau 0. Karena dia adalah jumlah yang diproduksi, bisa bermakna tidak diproduksi maupun bisa bermakna diproduksi 1, 2, dan seterusnya. Maka ini adalah kendala tanda. Maka kita punya model matematikanya. Ini model matematikanya adalah memaksimalkan Z dengan Z adalah 3x1 plus 5x2 dengan syarat x1-nya kurang dari 4, 2x2-nya kurang dari 12, 3x1 plus 2x2 kurang dari 18 dan ditambah dengan kendala tandanya. Ini adalah model matematika kita. Oke. Kita lihat di terminologi secara umum dari familiar dari contoh yang tadi, kita punya ringkasan seperti ini. Di contoh prototype tadi ada kapasitas produksi, yaitu di 3 pabrik. Maka di masalah secara umum, maka dia adalah sumber daya. Ada M sumber daya. Oke. Jadi ada 3 pabrik, berarti ada M sumber daya yang dia dibatasi. Kemudian tadi adalah produksi barang, itu adalah kegiatannya. Maka di umumnya adalah kegiatannya bisa berbagai macam kegiatan. Oke. Tadi di prototype ada 2 produk. Maka bisa kalau di bahasa umum bisa saja N produk. Oke. Kemudian ada tingkat produksi produk J yaitu XJ. Tadi X1 ada jumlah produk satu yang dibuat, jadi tingkat produksinya. Kalau masalah umum adalah tingkat kegiatan. Tadi kegiatan adalah memproduksi. Nah, kalau di ini ya tergantung kegiatannya. Ya, maka ada XJ. Kemudian kalau yang di prototype tadi adalah laba Z, maka di masalah umum bisa saja kinerjanya adalah bisa Z, bisa yang lainnya. Tetapi dalam hal ini kita untuk memudah kita gunakan lambang Z. Untuk laba dalam ini adalah ukuran keseluruhan kinerjanya. Oke, ini adalah perumusan model program linear secara umum. Itu kita punya N variabel dan M kendala. Anda lihat, memaksimalkan Z dengan Z C1x1 plus C2x2 sampai dengan Cnxn, nanti ada N variabel. Kemudian dan syarat, nah ini kendalanya, A11x1 plus A12x2 sampai dengan A1nxn kurang dari sama dengan B1. Itu adalah kendalanya. Kendala sama dengan BM, yaitu AM1x1 plus AM2x2 plus sama dengan AMnxn kurang dari sama dengan BM. Ini adalah kendalanya yang harus dipenuhi oleh solusinya. Dan ada kendala tanda yaitu X1, X2 sama dengan Xn adalah positif atau 0. Ini bentuknya secara umum biasanya maksimal, dengan kendalanya adalah kurang dari sama dengan. Bentuk yang lain adalah meminimal fungsi tujuan. Bisa juga kendalanya adalah berbentuk lebih dari atau sama dengan, atau juga bisa berbentuk sama dengan. Nah, kadang juga ada kendala yang tidak negatif. Hilang untuk beberapa variabel keputusan. Ini ya.
kendala tak negatif. Jadi artinya ada variabel keputusan yang dia tidak bersyarat tidak negatif. Artinya dia 0, jadi dia bisa aja negatif, maksudnya seperti itu ya. Maka XJ ini tak dibatasi dalam tanda, karena dia bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif gitu ya. Ini bisa terjadi. Nanti solusinya adalah XJ yang tidak dibatasi kita dapat menjadi 2X, yaitu XJ plus dan XJ min. Maka XJ nanti sama dengan XJ plus dikurangi dengan XJ min. Maka XJ plus dan XJ min dia adalah positif atau 0 gitu ya. Karena XJ-nya tidak tahu positif apa negatif, maka kita ganti dengan dua variabel keputusan yang dia bernilai positif atau 0 gitu ya. Oke. Selanjutnya ini beberapa istilah untuk solusi atau penyelesaian dari model. Solusi atau penyelesaian adalah nilai tertentu dari n pasang variabel keputusan, yaitu x1, x2 sama dengan xn itu tadi ya. Jadi, kalau tadi contoh adalah x1, x2. Kalau nilainya x1, x2 adalah solusinya. Itu adalah solusinya. Tergantung dari berapa banyak x-nya, pasangannya. Kalau xn berarti ada dimensinya, ada n dimensi. Oke. Kemudian solusi visible adalah penyelesaian yang layak. Jadi solusi yang memenuhi semua kendala. Ini solusi yang visible yang kita cari nantinya. Kemudian kita punya daerah atau himpunan visible. Bisa daerah, bisa himpunan, yaitu himpunan dari semua solusi yang layak. Jadi ini solusinya adalah nanti bentuknya titik-titik itu ya. Solusi optimal adalah solusi visible yang memberikan nilai terbaik bagi fungsi tujuannya. Optimal bisa maksimal, bisa minimal juga. Titik visible adalah solusi visible karena memang solusinya dalam bentuk titik nanti ya. KIJ, BI, JJ dengan I sama dengan 1 sampai dengan M dan J sama dengan 1 sampai dengan N, maka ini adalah parameter. Ini biasanya punya nilai tertentu, instansa input ya, ini adalah nilainya fix, yaitu A, B, dan C itu nilainya fix. Asumsi dalam program linear salah satu pertama adalah proporsional. Artinya adalah asumsi yang mengenai kegiatan individu yang dipertimbangkan secara independen dari yang lainnya. Ini ya, jadi ini tidak bergantung dengan yang lainnya. Misalnya saja kasus hanya satu di antara n kegiatan dilaksanakan, hanya satu. Katakanlah kegiatan K, ini ya K, sehingga XJ itu sama dengan 0 untuk J 1 sama dengan N, tetapi J tidak sama dengan K, karena K-nya ada. Ini tadi ya, kasusnya adalah cuma satu kegiatan, yaitu K. Misalnya seperti itu. Oke. Asumsinya adalah, maka ukuran kinerja Z tadi, bukan kinerja adalah Z, adalah CKXK, karena yang lain adalah 0. Maka tergantung dari nilai XK nanti ya, di CKXK. Jadi dia independen. Kalau yang lain 0, ya nggak masalah gitu ya. Nah, kalau pemakaian dalam standar sumber daya, tadi di pertama yang nomor 1 adalah di Z, yang nomor 2 adalah di kendalanya, yaitu AIK-XK. Jadi yang lainnya 0. Karena memang hanya satu, maka di sini AIK-XK saja. Jadi AIK-XK itu kurang dari sama dengan B. Gitu ya. Oke. Kedua jumlah ini proporsional secara langsung dengan tingkat setiap kegiatan K yang dilaksanakan secara tersendiri. Maksudnya tergantung dari ini X-nya ya. Kalau X-nya bernilai karena
C-nya bernilai 1, X-nya bernilai 2 ya, jadi Z-nya 2. Kalau X-nya 3 berarti ya, Z-nya kalau C-nya 1 berarti Z-nya 3. Nanti kita lihat XK, maka nanti CK XK ini difusi tujuan. Gitu ya. Jadi kalau K sama dengan 1, maka kita punya C1. Yang tadi C1 adalah 3 di modal yang kita punya tadi, dan X1 dengan beberapa nilai yang diperlihatkan pada tabel berikut. K-nya 1, maka kita punya CK XK atau C1 X1. C-nya 3. Ini tabelnya. Nah, di sini berkaitan dengan tadi adalah Z, oke, laba produk 1, itu ya. X1 bernilai 0, 1, 2, 3, maka proporsi karena tadi C1 X1 adalah 3X1, maka kalau 0, ya bernilainya adalah 0. Kalau 1, maka 3. Kalau 2, ya 2 kali 3 kali 2, dapat 6. Kalau 3 berarti kan 3 kali 3 dapat 9. Ini adalah proporsional, tidak bergantung dengan yang lain. Nah, kalau yang melanggar proporsional ketika hal itu tidak terjadi, gitu ya. Jadi misalnya saja, ini 3X1 min 1 ini ya, yang kasus pertama. Kasus pertama yang melanggar proporsional, 3X1 min 1, min 1-nya ini. Dia tidak proporsional di sini, dia independen, nggak bergantung dengan min 1 tadi itu ya. 3X1, Z-nya adalah 3X1. Jadi, untuk kasus kedua itu bisa terjadi penghematan karena produk produksi yang lebih banyak. Jadi kalau produksi yang baik maka terjadi penghematan. Nah, kali ini itu ada kendala tersendiri ya. Jadi kalau yang kali ini proporsional ya tidak bergantung dengan itu. Jadi dia proporsional. Kalau dia kata tadi bernilai 3 ya pasti 3 kalikan 3 9 gitu. Kalau yang kasus 1 kan dia jadi 8 karena dikurangi 1. Kalau kasus 2 itu dia akan bertambah gitu. Nanti labanya bertambah karena ada penghematan. Dan ini tidak boleh terjadi karena itu tidak proporsional. Dan juga kasus ketiga, ketika biaya iklan yang ini, biaya iklan yang baik ini ya, kasus ketiga dia karena ada biaya iklan maka dia akan menurunkan laba. Ya. Ini yang tidak proporsional. Kemudian aditivitas adalah setiap fungsi. Nilai total fungsi dapat diraih dengan menjumlahkan kontribusi individual dari masing-masing kegiatan. Jadi setiap kegiatan punya kontribusi, ya dijumlah itu saja, itu aditivitas. Nah, kalau dari contoh seperti ini tabelnya aditivitas. Jadi kalau dinilai Z-nya tadi kan 3X1 plus 5X2. Kalau X1-nya 1, X2-nya 0, ya 3 sama dengan 3, karena 3 kalikan 1 plus 5 kalikan 0. Kalau sama-sama 1, berarti 3 kali 1 plus 5 kalikan 1, yaitu 8. Jadi dipenuhi aktivitas, ya tinggal dijumlah itu saja. Ya. Kalau kasus melanggar aktivitas, itu bisa saja terjadi, karena Anda lihat di situ, Z-nya tidak hanya 3X1 plus 5X2, tapi ada plus X1, X2, yang salah adalah min X1, X2, ada informasi itu, sehingga dia tidak bisa dijumlah secara langsung. Nah, yang di sini aditivitas itu bermakna dia dijumlah secara langsung, gitu ya. Tinggal menjumlah itu saja dari sumbangan per individunya. Jadi tidak ada interaksi antar kegiatan itu, tidak independen. Gitu. Kalau yang di atas tadi adalah Z-nya, ini adalah di kendalanya. Ini tidak boleh terjadi ketika X1-nya itu 2, X2-nya 3, maka ya jadinya 12. Gitu ya. Sesuai dengan kendala 3X1 plus 2X2. Ini kasusnya seperti ini ya. Kalau kasus ketiga adalah 3X1 plus 2X2 plus 0,5X1X2 itu ya. Ada tambahan sehingga
tidak langsung dijumlah gitu. Jadi 3x1 plus 2x2 tidak langsung otomatis. Itu yang melanggar asumsi aditivitas dari program linear. Kemudian divisibilitas ini maknanya adalah ini kegiatan dapat dibagi dalam bagian yang kecil. Sehingga variabel keputusan bisa bernilai real. Nah, dalam ini variabel keputusan itu bisa bernilai bilangan real. Jadi bisa tidak bilangan bulat. Ini program linear. Jadi program linear itu variabel keputusannya bisa bernilai bukan bilangan bulat tapi bilangan real. Oke. Itu kan nilainya pecahan itu ya, real. Oke, deterministik itu kepastian. Yang tadi koefisien di fungsi tujuan dan di kendala maupun ruas kanannya juga semuanya adalah sudah pasti atau diketahui. Jadi asumsi mengenai kepastian adalah bahwa semua parameter model nilai-nilai AIC, BI dan CC nilainya adalah diketahui. Oke. Kalau dari contoh tadi adalah A1-1-nya itu 1, A120, A213, A222, A222, kemudian B1-nya 4, B2 12, B3 18 ini di ruas kanannya tadi, di kendala. Oke. Ini C-nya. Oke. Ini di program linear. Nah, sekarang kita lihat contoh persoalan program linear yang Anda coba untuk membuat modelnya. Misalkan seperti ini. Di daerah Sumatera ada 3 suku yang saling bekerja sama. Oke. Ini saling bekerja sama 3 sukunya. Ada 3 suku. Perhatikan. Yang saya beri huruf merah. Ini saling bekerja sama untuk apa? Untuk mengelola masing-masing lahan yang ada di daerah masing-masing. Anda lihat di situ. Ada 3 suku saling bekerja sama dan setiap suku punya lahan masing-masing. Oke. Masing-masing suku mempunyai lahan yang terbatas luasnya. Nah, ini berarti terbatas tadi. Dia adalah batasan atau kendala. Di samping itu, air yang mereka gunakan juga terbatas. Nah, ini juga berkaitan dengan kendala juga. Air. Ada lahan, ada air. Oke. Ketika suku ingin menanam 3 komoditi yang menguntungkan, yakni kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Ada 3 komoditi. Perhatikan. Mereka akan menanam 3 komoditi. Kemudian sukunya ada 3. Oke, perhatikan itu. Untuk menghindari penurunan harga karena panen yang melimpah, biasanya kalau panen melimpah harganya akan turun. Maka untuk menghindari itu, mereka membatasi luas lahan yang akan ditanami masing-masing tanaman. Tapi luas lahannya dibatasi. Nah, mereka sepakat akan menanam dengan proporsi yang sama dari tanah garapan yang tersedia. Maksudnya, yang ditanam terhadap semua tanah itu proporsinya sama di antara ketiga suku, misalkan 50%, artinya yang dia punya tanah 100 hektar, maka yang ditanami adalah 50 hektar, seperti itu sama semuanya. Oke, Anda perhatikan itu, ada 3 suku saling bersama, mereka punya lahan dan mereka akan menanami 3 komoditas untuk masing-masing suku. Oke. Mereka juga mengetahui bahwa hasil bersih dari masing-masing tanaman per hektarnya. Nah, ini punya informasinya. Oke. Tujuan ketiga suku adalah mengoptimalkan hasil bersih. Nah, ini tujuan adalah mengoptimalkan hasil bersih. Nah, sudah diketahui di sebelum bahwa mereka tahu hasil bersih dari masing-masing tanaman per hektarnya. Nah, tujuan mereka adalah mengoptimalkan hasil bersih dengan, nah ini perhatikan, mengatur atau menentukan luas lahan yang ditanami ketiga tanaman pada masing-masing suku. Nah, ini perhatikan di situ. Jadi tujuannya apa? Mengoptimalkan hasil bersih.
Kalau mengoptimalkan hasil bersih, maka max apa min kira-kira? Itu Anda ingat-ingat. Mengoptimalkan bisa memaksimalkan, bisa meminimalkan. Oke. Kalau hasil bersih, maka kita memaksimalkan atau meminimalkan hasil bersih. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian, tujuannya akan dicapai dengan menentukan luas lahan yang ditanami ketika tanaman pada masa-masa suku. Nah, di sini menentukan luas lahan tadi ini adalah berkaitan dengan variabel keputusannya sebenarnya. Nah, kalau begitu kira-kira Anda lihat, saya ulangi lagi, mengoptimalkan hasil bersih dengan mengatur atau menentukan luas lahan yang ditanami ketiga tanaman pada masing-masing suku. Nah, ini adalah variabel keputusannya yang akan dicari. Kita tentukan berapa luas lahan yang akan ditanami ketiga tanaman pada masing-masing suku. Nah, lihat dari sini, kira-kira berapa variabel keputusannya? Kira-kira berapa variabel keputusannya? Variabel keputusan adalah variabel yang akan dicari nilainya. Nah, adalah di situ menentukan luas lahan nanti dicari nilainya. Maka ini adalah variabel keputusan. Luas lahan ketika tanaman pada masing-masing suku. Tanamannya ada kedelai, kacang dan kacang hijau, sukunya ada 3 juga. Jadi ada berapa? Kira-kira berapa? Maka Anda bisa menentukan jumlahnya. Oke. Ini data tanah yang digarap dan alokasi airnya. Suku A punya tanah 400 hektar yang bisa ditanami dan alokasi airnya adalah mereka punya 600 meter kubik. Dan juga untuk suku yang lainnya, ada informasi di situ. Kemudian ada kuota maksimal, ada penggunaan air dan hasil dari setiap tanaman. Tanaman kedelai, kuota maksimal adalah 600 hektar, tidak boleh lebih. Kenapa? Ya tadi, kalau tanahnya banyak ditanami kedelai ketika sudah panen, maka harga bisa turun. Maka ini dibatasi kuotanya untuk masing-masing tanaman. Kemudian penggunaan air ini setiap tanaman punya informasi, yaitu 3 meter kubik per hektar untuk kedelai dan seterusnya. Hasil bersihnya adalah $400 per hektar untuk kedelai dan informasi yang lainnya ada di situ untuk kacang tanah dan kacang hijau. Nah, sekarang pendefinisian variabel. Berapa variabelnya? Nah, tadi adalah menentukan jumlah tanaman atau jumlah hektar luas untuk ditanami ketiga tanaman. Ada 3 tanaman, ada 3 suku, berarti ada berapa variabel? Maka informasinya adalah saya akan menanam kacang hijau di suku A. Saya akan menanam kedelai di suku A. Saya akan menanam kacang tanah di suku A. Jadi di suku A ada 3 informasi. Di suku B juga demikian, dia akan menanam kacang tanah. Sama enggak di suku A dan suku B jumlah kacang tanah yang ditanam, luasnya pasti berbeda. Jadi ada berapa variabel? Ada 9 variabel. Oke, ini kira-kira. Di suku A ada kedelai, kacang dan kacang hijau. Di suku B juga ada demikian. Berarti ada 9 variabel. Oke. Fungsi tujuan, maka fungsi tujuan adalah tadi tiap hektar tanaman. Maka kedelai ada di suku A, ada di suku B, dan ada di suku C. Maka harga kedelai per hektar tadi dikalikan dengan X1, X2, dan X3. Kemudian kacang tanah juga demikian, dikalikan dengan X4, X5, dan X6. Dan kacang hijau juga dengan X7, X8, dan X9. Maka kita punya bentuk seperti ini fungsi tujuannya. Oke. Untuk mempermudah, sebagai tujuan untuk mempermudah. Setelah punya fungsi tujuan,
Kemudian kita ke kendalanya. Oke, ke kendalanya, membuat kendala. Kendala berkaitan dengan jumlah lahannya, berkaitan dengan airnya juga, berkaitan dengan kuota maksimal dari tanaman. Tadi paling tidak ada 3 jenis, yaitu ada lahan ada 3 suku kan, berarti ada 3 kendala berkaitan dengan lahan. Dan air juga ada 3 juga, maka 3 suku juga, maka ada 3 juga, berarti ada 6. Kemudian kota maksimal dari tanaman ada 3, maka kita punya 3 juga. Dan yang terakhir ini kendala berkaitan dengan proporsi. Oke, kita lihat. Ini penentuan kendala. Ini kendala berkaitan dengan suku A, jumlah lahan 400. Maka di suku A dia tanam X1, yaitu apa tadi? X1 nambah ya X1. Jadi tadi kita punya kedelai, jadi X1, X2, kacang tanah dan kacang hijau. X1, X2, X3 ada di suku A, maka dia kurang dari jumlah 400. Di suku B juga demikian, suku C juga demikian. Kan yang tanam tadi kan punya variabel yang berbeda-beda ya. Oke, sekarang itu berkaitan dengan di suku A, suku B, dan suku C untuk lahan yang bisa ditanami. Kemudian di suku A dan suku C berkaitan dengan 600 airnya ya. Ini berkaitan dengan airnya. Airnya tadi bahwa 3x1 berarti kedelai tadi ya, kedelai kan X1 tadi berkaitan dengan itu, maka membutuhkan 3 meter kubik. Kalau X4 2 meter kubik, kalau X7 1 meter kubik, maka kita punya seperti itu. Di suku B sama nanti juga 3 juga, karena tanamannya sama, X1, X2, X3 tanaman yang sama, maka ada juga 3 X2 plus 2 X berapa, X5 plus X8 kurang dari suku B punya berapa airnya, kapasitas airnya, gitu ya. Ini 800, kemudian juga dengan yang suku C-nya. Kemudian berkaitan dengan tanaman sendiri, kuota maksimal itu 600. Jadi kedelai tadi adalah X1, X2, dan X3 itu kedelainya, maka dia seperti itu relasinya, kurang dari 600. Kemudian ini adalah kacang tanahnya X4, X5, dan X6. Dan kacang hijaunya ini adalah 9 kendala. Masih ada lagi berkaitan dengan proporsinya. Oke. Ini kendala yang tandanya. Oke. Sekarang dengan proporsinya, proporsi pemakanan yang sama maksudnya adalah yang ditanami terhadap semua lahan itu sama untuk tiap suku. Nah, kita lihat. Nah, itu di suku A dia punya lahan 400, suku B dia punya lahan 600. Di suku A dia nanam X1 itu kedelai, X4 itu kacang tanah, X7 itu kacang hijau. Maka yang ditanam itu X1 plus X2 plus X4 dibagi dengan 400, jumlah lainnya akan sama dengan X2 yaitu kedelai, X5 itu kacang tanah, dan X8 itu kacang hijau di suku B. Terus kemudian dibagi dengan 600, itu yang ditanam dibagi dengan lahannya yang tersedia itu sama untuk suku A, suku B, dan suku C. Maka kita punya relasi seperti ini. Ini relasi untuk A dan B, B dan C, dan berikutnya adalah C dan A. Maka kita nanti punya yang 3 kan, 3 kita punya 3 juga kendala. Anda lihat di situ, diruaskan ada parabol keputusan, di ruas kiri ada parabol keputusan. Maka yang di ruas kanan kita ke ruas kiri parabol keputusan, karena di program linear parabol keputusan cuma ada di ruas kiri, yang ruas kanan adalah konstanta. Oke.
Maka kita sederhanakan bentuk di atas, kita punya seperti ini nanti kira-kira. Ini adalah 3 kendala berkaitan dengan proporsi untuk semua suku. Sehingga kita nanti punya model selengkapnya adalah seperti ini. Ini ada 12, ada 9 variabel, dan ada 12 kendala fungsional, dan ada 9 kendala tanda. Artinya kan 9 variabel ya. Ini adalah modelnya, model dari persoalan yang tadi. Oke? Kalau Anda masih bingung, bisa Anda ulangi mulai dari contoh prototype tadi ya. Nanti ke sini nanti ada prosesnya adalah menentukan fungsi tujuan. Sebelumnya berarti kita mendefinisikan variabel keputusan, kemudian dari situ agar mudah maka kita fungsi tujuannya kita tentukan. Oke. Tapi kadang mendefinisikan variabel keputusan itu susah, maka paling mudah kadang kita awali dengan membuat fungsi tujuan dulu. Dengan membuat fungsi tujuan nanti kita tahu kira-kira variabel keputusan itu apa yang bisa kira-kira. Seperti ini Anda lihat di situ. Ketika 400 itu adalah laba X1, maka X1 berkaitan dengan menanam. Maka kalau X1-nya 5, maka 5 kali 400. Gitu ya. Maka kan jelas 5 boleh kan 5 menanam 5 hektar. Kalau 400 adalah 8 per hektar ya kan cocok nanti. Satunya kan cocok. Gitu ya. Sehingga kita akan dapat bahwa di Z di perkalian pasti hasilnya nanti cocok dengan Z adalah laba, pasti dia adalah rupiah atau dolar atau satuan mata uang. Maka nggak mungkin 400 kali X1 plus X2 plus X3 satuannya bukan mata uang, pasti salah. Maka itu yang mempermudah kita mendefinisikan variabel keputusan dengan membuat fungsi tujuan terlebih dahulu. Oke.